Gini Pak Surahim, dari kalau di Muhammadiyah saya tidak membaca ya. Kalau dari PBNU kan memang sudah viral itu. Salah satu poin dari NU itu, satu memang minta penundaan, dua minta realokasi anggaran. Poin ketiga adalah minta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang terhadap pemilu langsung gitu ya. Dengan momentum ini itu harus dijadikan evaluasi ulang sebagaimana hasil muktamar NU tahun 2012 dulu dikembalikan kepada dewan gitu. Itu gimana menurut Pak Surahim? Ya, sebagai akademisi, kalau selama ini tujuan ada pemilu langsung itu dalam rangka penguatan politik lokal. Ya. Saya kira dalam rangka menghormati penguatan politik lokal itu, maka pemilu kada kabupaten kota menurut saya masih tetap layak untuk langsung gitu. Ya, dilangsungkan. Terus, karena ini bagian dari reformasi politik. Ya, ini perjuangan yang panjang ini. Menjaga kedaulatan rakyat gitu ya. Betul, menjaga kedaulatan rakyat paling dekat. Top posisinya memang dia paling dekat dengan konstituen. Tapi kalau di level provinsi, karena sebenarnya provinsi ini kan lebih administratif sebagai kepanjangan pemerintah pusat, ya boleh saja ya wacana itu dikembalikan ke dewan. Karena kan memang lokasi cakupannya juga cukup besar. Jadi artinya Pak Surahim, dari poin ketiga, alasan dari PBNU untuk meminta penundaan dan minta untuk evaluasi tentang sistem pemilu langsung ini, kalau kabupaten mestinya jangan. Jangan. Untuk menjaga kabupaten dan kota untuk menjaga kedaulatan dan hak masyarakat. Tapi itu kalau provinsi ya masih terbuka peluang untuk itu, karena provinsi masih buka peluang. Ya. Alasannya karena hanya fungsinya administratif. Ya, sebenarnya kan provinsi itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan wilayahnya kan juga cukup luas. Jadi mungkin dari sisi efisiensi pembiayaan mungkin ini. Tapi untuk kabupaten kota menurut saya ini perjuangan reformasi ya. Gitu ya. Mengubah dari sentralisasi menjadi otonomi desentralisasi itu ternyata berdarah-darah panjang sekali. Jadi kalau kemudian dikembalikan nanti setback. Saya pikir jalan tengah saja. Atau faktanya memang kita sedang melakukan edukasi politik kepada semua pihak. Saya pikir semua juga setuju kalau politik ini juga tidak high cost. Faktanya karena kontestasi di lingkat provinsi itu kan juga biayanya sangat tinggi. Ya. Memang alasan dari NU dulu itu waktu wacana ini kembali, karena memang juga melihat pelaksanaan pilkada langsung itu di samping meng-high cost juga ada benturan-benturan ya di masyarakat keras yang luar biasa, sehingga bahkan banyak ada juga yang korban nyawa waktu itu. Memang kadang-kadang sulit ya mengkompromikan antara kepentingan politik dan kepentingan non politik itu. Gitu ya? Makanya saya setuju kalau sekarang itu kalau alasan politik yang mengemuka itu mesti jadinya itu konfliktual. Tapi kalau alasannya itu kemanusiaan, gitu, coba itu justru malah merekatkan. Jadi ide-ide, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu kalau diteropong dari kacamata politik mesti konfliktual. Tapi kalau dilihat dari kacamata kemanusiaan mesti menyatu, gotong royong. Jadi kalau bisa sekarang itu publik diajari untuk mempromosikan virtu-virtu yang kemanusiaan itu. Audio Jungle.